Halo Kidalers Merdeka. Selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini tepat pada tanggal 17 Agustus ya, kita badminton. Walaupun yang datang cuma dikit sebenarnya. Kita kan ada grup plus grup ya. Terus yang daftar tuh cuma 4. Terus ada temen yang punya aplikasi Ayo. Mungkin kalian ada yang udah pernah dengar, ada yang belum, ada yang denger tapi nggak join. Nah, kebetulan temenku ada yang punya apps-nya dan dia mungkin cari ya, aku nggak ngerti dia. Pokoknya dia yang masukin temen-temen nama di absennya itu. Terus katanya ini dari aplikasi Ayo, namanya Ayo gitu. Nah, kalau di Android itu logonya yang sebelah kanan itu gambar Garuda. Nah, yang di video ini yang dari aplikasi Ayo adalah yang namanya Yakin. Yakin itu yang di sebelah sana ya. Nah, ini yang barusan mukul itu. Nah, kita juga baru kenal. Aku pikir itu temennya Mas Arya ya, karena kan aku datangnya duluan mereka baru aku datang gitu. Ternyata setelah game aku tanyain namanya siapa, terus katanya sih dari aplikasi ya. Oke. Mungkin kalian bisa ceritain kalau udah pernah ikut aplikasi Ayo, bisa ceritain di aplikasi Ayo ada apanya, terus ya bagaimana pengalamannya pakai aplikasi Ayo. Barangkali ada adminnya yang mungkin mau komen di bawah ya. Nah, setelah aku pulang baru aku download aplikasi Ayo ini. Tapi aku belum pakai ya, cuman daftar aja. Terus aku lihat-lihat scroll-scroll gitu kok ini sih ya harus ini mengaktifkan lokasi di HP ya. Kalau enggak nanti kalian diajak main di luar kota kalian tinggal. Yang aku lihat-lihat kemarin itu ya kebanyakan di Jakarta sih, bukan di Malang. Terus ada beberapa ini juga kalau nyari lapangan, cuman ada 4 kayaknya yang ini yang aku lihat kemarin di Ayo, aplikasi Ayo. Padahal lapangan di Malang kan ya banyak ya harusnya. Tapi aku masih belum familiar dengan menu-menu yang di aplikasi Ayo ya, soalnya masih baru sih. Di aplikasi itu mungkin kalau kalian admin dari satu grup badminton yang grup kalian sendiri, kepingin didaftarin di situ boleh. Jadi bisa bikin itu yang masuk menu yang komunitas. Aku lihat ada beberapa yang bukan klub ya, kayak grup badminton yang aku kenal orangnya. Itu beberapa tahu nama grupnya ya, yang di Malang itu aku lihat komunitas badminton pilih ya. Ini jadi ini aplikasi Ayo itu nggak cuman badminton aja, ada kayak futsal, terus ya pedal dan lain-lain, tenis juga ada. Kalau kalian pilih yang badminton, terus di itu klik yang location itu pakai lokasimu, berarti kalau aku di Kota Malang berarti klik Kota Malang, nanti keluar komunitas yang terdaftar di aplikasi Ayo ini. Beberapa aku tahu namanya, itu aku kenal. Oh, ini ternyata masuk di sini. Makanya kok grup mereka tiba-tiba rame ya, mungkin karena terbantu juga dari ini ya, dari aplikasi juga. Soalnya kita kan kadang nggak tahu ya, teman kita ini mungkin dulu pernah sekelas, terus udah lama nggak ketemu, nggak tahu kalau dia itu bisa main badminton. Kalau nggak diajak omong-omong, jadi nggak tahu. Terus kalau tahu ada teman kita yang main badminton, tapi kita nggak tahu dia main atau ikut di mana, itu nggak tahu. Kalau mungkin pakai aplikasi, sama-sama pakai aplikasi itu mungkin bisa ketemu di tempat yang disediakan, atau mungkin bisa dicari ya. Kadang ini sih kalau kita mainnya nggak rutin tuh biasanya aku tak olahraga lah,
senengnya badminton, punya raket, terus udah lama nggak main, tapi ingin main, tapi kok harinya nggak cocok sama teman-teman lain yang kita tahu, jadi kita bisa gabungan ke grupnya orang lain. Nah, biasanya sih kalau ini ya ikut ke pakai aplikasi gini, ya grupnya harus open sih. Kalau enggak, ya jadi close group, nggak bisa masukin orang kan. Kan cuman kenalan siapa, ajak siapa gitu. Nah, kemarin tuh juga yang masukin ke kita pakai aplikasi Ayo itu cuman daftarin nama aja. Dia juga nggak tahu namanya ini tuh orangnya kayak gimana, mainnya kayak gimana, itu nggak tahu juga. Jadi mungkin kelemahannya itu ya, cuman keunggulan dari aplikasi kita bisa dapat teman baru juga. Dan yang datang kemarin kalau dari aplikasi, jadi temanku ini ngajak orang-orang, dia tergabung di aplikasi juga dan di grup Facebook. Nanti di video berikutnya aku mau bahas yang di grup Facebook ya. Yang di aplikasi ini datang cuma satu orang ya, yang Mas Yakin ini. Nah, kita kan nggak tahu dia itu mainnya kayak gimana, terus juga biasa main di mana. Itu kan biasanya kalau ada teman baru tuh pasti tanya-tanyanya itu gitu. Biasanya main di mana Mas, main berapa kali gitu kan. Terus waktu diajak main kan baru tahu. Oh, tampilan itu juga aku baru tahu sih. Oh, anaknya suka ini kayak gerakan delay ya, delay shot. Ya sayangnya kalau main delay shot itu kalau pas kemarin itu lapangannya licin, jadi kita sering ini sih tergocek atau terkecoh karena delay shot, karena kita mau lari ke ini kan kaget kan, kayaknya gerakannya kayak gini tapi dibanting itu jadi kaget. Itu karena lapangannya licin. Nah, tapi kan kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata Mas ini mainnya kayak gitu. Nah, itu jadi pengalaman tersendiri juga buat kita kan. Kalau ada orang baru itu ya sebaiknya, kalau aku pribadi kalau ada orang baru, kalau sempet waktunya, biasanya aku ajak untuk main, kita kan main double ya. Biasanya aku ajak untuk boloan atau partneran. Terus yang kedua aku bisa ajak untuk musuhan atau lawan aku gitu. Jadi kita bisa belajarnya lebih banyak dari satu orang teman baru ini. Kebetulan yang kemarin aku ini aja sih, yang aku rekam yang musuhan, tapi yang boloan sama Mas Yakin aku enggak rekam. Dan kemarin didatengin dua orang itu mainnya lumayan bagus-bagus. Jadi mungkin sama anak-anak yang kemarin datang di grup ini itu ya kalah semua sama mas-mas yang datang. Itu jadi kayak pengalaman baru ya. Semoga mereka mau datang lagi sih. Kita memang ajakin ya, karena kemarin 17 Agustusan itu banyak libur ya. Jadi anak-anak yang biasanya rutin datang, yang biasanya 10 atau 14 orang gitu, ternyata yang daftar cuma 4. Walaupun ada tambahan nanti jadi 5 atau 6 kemarin itu. Kalau punya ini ya, ada teman baru, orang baru lah, kalau belum boleh dibilang teman. Kalau ada orang baru, kita itu bisa belajar banyak dari mereka kan. Kalau kita sering ketemu itu tahu ini ya, ciri-ciri atau kelemahannya teman kita itu apa, terus cara mainnya gimana, itu kita udah prediksi gampang gitu. Terus kalau ada teman baru, kita nggak bisa pakai pola yang ini ya, jadi cuman ngandelin pengalaman aja, nggak bisa kayak ngincer, oh yang itu nggak bisa backhand, ngincer aja backhandnya, atau oh itu nggak bisa ini, nggak bisa cepet, jadi kita mainnya kayak gini, itu kan tahu. Tapi kalau orang baru, kamu mau nebak-nebak seperti itu, perlu
waktu ya. Mungkin kalau game pertama kita kalah, mungkin perlu beberapa game baru kita bisa menang, pelajari ciri-ciri mereka, gimana caranya supaya bisa menang lawan orang itu. Nah, itu yang eh, bikin kita tambah pengalaman kalau ketemu orang baru. Terus yang kedua, kalau ada orang baru yang kita nggak kenal, terus kita lihat, wah mainnya kok bagus. Ini masalah mental lagi ya. Jadi kalau ngelihat gitu, kadang aku lihat temenku yang biasanya mainnya bagus, tapi kok karena berhadapan sama orang baru, jadi mainnya itu kacau, kayak eh, gugup gitu. Terus bola-bola yang gampang malah di lob out, terus nyemes mau ke silang biasanya bagus, bisa silang masuk gitu. Ini silangnya melenceng jauh banget, kayak orang baru belajar. Nah mungkin itu masalah mental juga ya, bukan karena ini. Ya mungkin ada sebagian kecil, kalau menurutku karena lapangannya licin tuh bisa pengaruh. Tapi kalau aku lihat secara overall, kalau banyak errornya itu bukan karena masalah lapangan licin, tapi karena masalah mental sih menurutku. Jadi biasanya kita memang di grup ini banyak guyonnya ya. Jadi meskipun salah-salah, meskipun out atau gitu, itu suka ketawa-ketawa gitu. Dan Mas yakin ini orangnya baik kok, ramah gitu, suka senyum, walaupun kalau main, kalau pas lawan gini agak nyebelin ya, karena kan gerakannya, pukulannya itu delay shot gitu. Jadi kadang-kadang kita terkecoh, aku sih kadang-kadang aku terkecoh, jadi ngambilnya agak telat-telat, terus banyak tanggung-tanggung juga. Nah kalau aku sama Erik biasa boloan tuh memang kita random ya, karena formasinya maksudnya. Kalau aku ngelob biasanya kan kiri kanan gitu. Terus Erik kadang-kadang ini menyalahi aturan, jaganya di depan. Soalnya Erik ini termasuk kayak kucing. Kucing itu kalau lawan sama ular biasanya menang. Soalnya kucing itu refleksnya itu lebih cepat dari ular. Nah, Erik ini juga refleksnya itu cepat. Jadi dia kalau di depan tuh waktu ini ya nyadap, jadi motong-motong bola itu cepat. Cuman ya kalau uh, kalau orang barunya itu udah pengalaman, udah tahu kalau bakal dicegat, itu biasanya bisa naruh di tempat-tempat yang di luar dugaan juga kan. Apalagi delay shot itu juga nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang kita udah ngangkat raket, ternyata dia nggak jadi ngelob, terus kayak di net gitu. Nah kalau nggak cepet ya mati, kalau nggak siap ya mati. Nah kalau footworknya jelek ya mati. Dan lagi kalau kita itu ini ya, sosial group yang personelnya ya itu aja, setiap minggu ya ketemu itu aja. Yang rutin kan di grup ini ya paling cuma 4 atau 6 orang gitu. Nah sisanya kan kadang masuk kadang enggak gitu. Nah kalau kita berhadapan sama orang baru, ketika kita biasanya mainnya nggak ngincer-nginceran, tapi kalau orang baru biasanya ini sih pakai aturan standar. Aturan standar itu adalah ketika kita berhadapan sama lawan itu biasanya ngincer yang paling lemah. Nah di situ kita memang mau menang kalau kayak gitu. Kalau kita mainnya setiap minggu ketemu orang itu aja, ya kenapa harus cari menang? Kita mau cari lucu-lucuan atau memperpanjang rally, jadi puas lah mainnya gitu, sama-sama happy. Tapi kalau mau cari menang itu memang agak susah sih. Jadi harus maksa, maksudnya nggak susah, cuman harus maksa diri untuk satu selalu siap. Kalau ada bola apapun harus siap gitu. Nah aku lihat Erik juga nggak terlalu siap ya kalau di posisi
ketika dia lihat ada lawan yang mau mukul ke arah mana, itu secara pengalamannya dia mungkin mengira bolanya itu bakal di net, terus udah kayak mau maju gitu, ternyata di lob sama Mas Yakin, terus akhirnya Erik mundur kelabaan ke arah belakang, akhirnya bolanya nanggung. Nah kayak gitu-gitu harus belajar ini sih, reaksi ya. Jadi bukan mempercepat reaksi kita, tapi harus nunggu bola itu habis dipukul lawan baru kita gerak. Nah kalau telat-telat gimana ya, memang kamu harus latihan footwork biar gak telat. Jadi itu memang tekniknya. Kalau telat-telat ya harus belajar, nggak bisa mengandalkan kayak prediksi atau asumsi aja. Nah kalau udah gitu kan berarti kita tahu ya kekurangan kita itu apa, jadi kita kalau mau memperbaiki atau mau lebih maju lagi level kita ya harus memang belajar gitu. Aku kalau ketemu lawan yang modelan kayak gini nggak bisa gitu. Apa yang harus aku perbaiki? Kan orang yang mainnya di Leicester nggak cuman Mas Yakin aja, ada banyak orang nih. Kalau kita lihat di lapangan yang lain gitu biasanya main di gedung yang lapangannya banyak gitu, lihat di sebelah-sebelah itu banyak, apalagi kalau coach orangnya ngelatih muridnya itu malah di Leicester dikasih tipuan-tipuan macam-macam malahan. Nah kalau kita musuh mereka ya dengan cara main yang seperti sekarang yang terlalu banyak pakai asumsi atau udah gerak dulu sebelum bolanya dipukul, nah, itu ya auto kalah sih menurutku. Jadi lebih banyak ininya, lebih banyak dipermainkan lawan gitu. Jadi ya bagus lah kalau kita punya ini ya, banyak temen yang cara mainnya beda-beda. Kadang kita lihat grup yang paling sederhana gitu, itu aku kemarin juga lihat sih di lapangan sebelah yang main tuh nggak seberapa bagus, jadi kayak pemula semua gitu. Nah kalau mainnya kayak gitu semua, dan aku lihat cara mainnya juga mirip-mirip, jadi ya nggak belajar ini, nggak belajar sesuatu yang baru, cuman bisa diprediksi semua lah. Itu yang kemarin aku lihat di lapangan sebelah gitu. Jadi penting sih kalau kita itu pingin belajar ya ikutlah pakai aplikasi Ayo ini, terus lebih rajin untuk ikut di ini ya, teman-teman lain yang ada grup-grup lain lah yang kalian nemu di aplikasi itu sesuai jam yang kamu inginkan. Kemarin aku sempat lihat sih, waktu siang-siang aku lihat di aplikasi Ayo, mau main jam berapa, ada kayak pilihannya ya, jam berapa sampai berapa, pagi atau siang jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau kalian klik terus di Malang jam segini hari ini, terus ada tulisannya apa? Tidak ada orang yang bermain di hari itu jam itu, nggak ada. Semua pada kerja kayaknya. Jadi kalau aku klik yang agak sorean jam 6, jam 7 itu ada beberapa grup yang main di mana-mana itu ada. Tapi kalau yang pagi-pagi nggak ada. Oke, jadi gitu aja sih menurutku mengenai teman baru dan aplikasi Ayo ini ya. Ini berguna banget buat kalian yang mungkin masih remaja atau mungkin kelas-kelas ini ya, produktif, usia-usia produktif yang kepingin belajar lebih banyak dari atau ambil pengalaman dari banyak orang. Nah, itu penting untuk bisa bergabung di banyak grup. Jadi jajalin aja semua grup-grup. Mungkin kita nggak bisa prediksi ya, kadang-kadang kan ada grup-grup yang orangnya nggak ini, mainnya nggak bagus gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita bisa kayak nenggeri, oh oke, yang ini aku mungkin lain kali nggak ikut, soalnya aku kan
jadi yang paling jago di situ, jadi nggak mau gitu. Ya nggak apa-apa. Dan kalau kayak gini ya, Mas yakin kalau mau main di sini terus ya aku malah seneng, soalnya dia kan mainnya bagus. Tapi apa Mas yakin sendiri mau gabung sama kita? Kalau dia kepingin cari lawan-lawan yang lebih bagus supaya dia bisa belajar, ya kemungkinan enggak gitu. Tapi kita tetap undang ya, datang lagi Mas gitu. Karena kita memang mainnya lumayan lama. Kadang cocok-cocokan grup itu kan bisa dari orangnya juga atau dari iuran juga. Terus lokasi lapangannya di mana yang dekat sama kita. Kita available nggak di jam segitu dan di lapangan itu. Terus bayarnya enak nggak? Gitu. Nah itu aja sih. Kalau soal orang biasanya kalau sama orang baru kita kan sopan ya. Tapi sama kalau udah kenal lama itu kadang udah mulai keluar ini aslinya. Tapi kalau sama orang baru datang sekali-sekali oke lah. Maksudnya kalau kita ya yang gabung ke grup lain ya kita datang sekali-sekali gak apa-apa. Untuk memperkaya ini pengalaman dan ilmu. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan Dirgahayu Indonesiaku. Bye bye. Indonesia. Udah stop nyanyi nanti kena royalti.